Shalom. Selamat hari Minggu saudara-saudara sekalian. Kita kembali ada dalam persekutuan bersama Tuhan dari rumah kita masing-masing. Allah yang baik terus memberkati kita dengan kesehatan dan kekuatan agar kita dimampukan untuk menjalani anugerah hidup yang Ia beri. Kita patut bersyukur walaupun hanya di rumah saja, tapi waktu terus berjalan. Itu berarti Tuhan terus memelihara hidup kita. Dengan keadaan sekitar, bahkan dunia yang belum pulih dari pandemi COVID-19, marilah kita terus berpengharapan agar dunia yang kita diami ini kembali pulih dan kita terus mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, siapkan hati kita masing-masing untuk ada di dalam hadirat Tuhan dalam ibadah ini sambil kita menyanyi PKJ nomor 7, Bersyukurlah pada Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan. Kita mulaikan acara ibadah kita pada hari Minggu, tepatnya tanggal 14 Juni 2020. Dan mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyembah Dikau karena hidup kami hanya ada karena Tuhan. Di rumah kami masing-masing, kami menyaksikan tentang perbuatan dan kasih Tuhan. Dan karena itu ya Tuhan, kami mau beribadah kepadamu sambil kami menyembah di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Amin. Kita menyanyi Setiamu Tuhanku. See
Silakan jemaat duduk. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sangat baik. Kami rasakan dari hari ke hari. Sekalipun di masa pandemi yang menyita waktu pikiran, tenaga, ekonomi, pekerjaan, melanda dunia ini. Dan oleh karena itu Tuhan, ternyata di masa pandemi COVID-19 atau virus corona, kami masih tetap hidup dalam dosa. Kami masih berkelimang dosa. Dosa yang kami lakukan setiap hari di hadapan-Mu, sengaja atau tidak sengaja. Pikiran, perasaan, kata-kata yang seharusnya di sana ada doa, tetapi justru kecurigaan, iri hati, dendam yang tak akan pernah berakhir sampai hari ini. Ternyata dengan virus corona tidak mampu mengubah kehidupan kami. Dan karena itu ya Tuhan, ampunilah kami, sayangilah kami, terus baharui hidup kami, agar hidup kami benar-benar ada dalam perkenanan-Mu, karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah seruan doa kami, dengarkanlah permohonan kami. Engkau yang melihat setiap pribadi kami, yang rindu untuk diubahkan, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat, pasti mampu mengubah setiap hal-hal yang tidak berkenan menjadi baik atas perilaku kami yang tidak berkenan. Tuntun kami Bapa, baharui hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita menyanyi kasih Allahku sungguh telah terbukti. Inilah janji anugerah Allah. Dengarkanlah janji anugerah Allah dalam Mazmur 34 ayat 17 dan 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kita menyanyi pengharapanku hanya Yesus saja. Harapanku hanya Yesus saja.
Diundang kita semua berdiri. Mari kita masuk pada puji-pujian berbalas-balasan. Marilah kita bersama dengan pemazmur 43 ayat 1 sampai dengan 3. Kita memuji Tuhan secara berbalas-balasan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kita menyanyi Tuhanlah perlindunganku. Silakan jemaat duduk. Dengarkanlah firman Tuhan dalam Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai dengan 6. Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita berdoa. Urapan kuasa Roh Kudus dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terus mengalir dalam hidup kami. Hendak membaca Alkitab, tolonglah kiranya Bapa, agar setiap firman yang kami baca akan terus membentuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami. Amin. Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai dengan 6. Bagian dari nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu, engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sesungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Apabila waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyhurkanlah bahwa namanya tinggi luhur, bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi, berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Demikian pembacaan Alkitab. Kita masuk pada doa umum. Mari kita berdoa. Tuhan, tepatnya tanggal 12 Juni adalah peringatan hari pekabaran Injil dan pendidikan Kristen di Tanah Minahasa ke-189. Kami sungguh bersyukur 189 tahun sudah Engkau memberkati gereja Masehi Minahasa. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan telah memberkati gereja Tuhan. Kami yakin Engkau ajaib Tuhan untuk melihat serta merenungkan, kami sedang merenungkan perjalanan penginjilan
di tanah Minahasa. Kami berterima kasih karena Tuhan itu baik, sangat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur karena juga Engkau yang sudah menganugerahkan kami hidup dan selamat. Walaupun di luar sana begitu banyak orang yang bergumul oleh karena COVID-19, bahkan di Sulawesi Utara semakin terjangkit di mana-mana. Tapi kami percaya Engkau mengenal setiap kami yang rindu hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Kami ingat dokter, perawat, para medis yang sedang bekerja keras. Kami sungguh percaya Tuhan mengenal setiap mereka, Tuhan, yang selalu hadir di setiap keluh kesah para pasien, menyiapkan tempat, merawat, mengobati, memberi mereka semangat. Kami sangat yakin itu semua hanya karena ada Tuhan yang memberi kekuatan bagi para medis yang ada di seluruh dunia, di Indonesia termasuk di Sulawesi Utara ini. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati rumah-rumah sakit sebagai rumah singgah. Tuhan, kiranya kuduskan mereka semua dengan segala kuasa-Mu. Kami juga berdoa kiranya mereka dipulihkan dalam nama Yesus dan Roh Kudus berkuasa atas semua penderitaan yang mereka alami. Ajarkan kami masyarakat memahami bahwa kita tidak boleh lengah dengan persoalan ini. Kota Manado sedang dilakukan pembatasan bagi yang masuk maupun keluar supaya tidak menyebarkan virus di mana-mana. Kami sungguh percaya hanya Tuhanlah yang memberi hikmat bagi masyarakatnya. Berdoa kami untuk Sulawesi Utara. Kami yakin Tuhan memberkati kami, pemerintah kami, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bapak Oli Dondo Kambe dan Penatua Stefan Kando. Kau kiranya beri sehat bagi mereka semua dan menjalankan tugas tanggung jawab yang terus berempati dengan penderitaan rakyat. Kau kiranya memberkati Wali Kota Manado, Bapak Penatua Feki Lumentut dan Mor Bastian, bersama camat, lurah sampai dengan kepala-kepala lingkungan. Hanya dengan iman yang teguh bahwa mereka kuat untuk menghadapi setiap penderitaan masyarakat. Mereka hidup bersama dengan masyarakat yang ada, dan inilah kekuatan kita. Kekuatan yang berasal daripada Tuhan, sebab kekuatan kita terbatas. Berkati kemiskinan di mana-mana, beri mereka hati yang kuat. Cukupkanlah segala kebutuhan hidup mereka Bapa dengan segala kuasa-Mu. Berkati gereja Masinjil Minahasa, mulai dari Badan Pekerja Majelis Sinode, Badan Pekerja Majelis Wilayah, Badan Pekerja Majelis Jemaat, dan seluruh pelayan khusus di wilayah gereja Masinjil Minahasa, baik di Sulawesi Utara maupun di luar Sulawesi Utara sampai di luar negeri. Kau kiranya akan menuntun mereka dengan segala kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, di masa pandemi seperti ini, kesulitan ekonomi di mana-mana, gereja sedang mengalami pergumulan yang sangat berat, tapi kami percaya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus akan terus memberkati, memberikan semangat dan kekuatan untuk terus melanjutkan hidup ini. Hidup ini hanya ada karena Tuhan yang memberikan kami kekuatan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, menyerahkan Jemaat Gemim Sentrum Manado, para pendeta, Badan Pekerja Majelis Jemaat, pelayan khusus, seluruh anggota jemaat. Mereka rindu untuk datang beribadah, tapi mereka belum punya kesempatan. Tuhan berkati kiranya mereka, beri mereka kekuatan dan semangat, termasuk pelayan khusus yang terus melaksanakan tugas tanggung jawabnya dalam kerja dan pelayanan untuk gereja Masinjil Minahasa, lebih khusus Jemaat Sentrum Manado. Terima kasih Tuhan. Ini kami bermohon kepadamu Bapa,
Kiranya kekuatan daripada Tuhan Yesus Kristus akan memberi kekuatan bagi kami dimanapun kami berada, karena Tuhan yang memberi kami semangat. Petugas ibadah hari ini, BPMJ Penatua Nafika Sonso, dan Komisi Anak Sekolah Minggu, Saudara Alan, dan semua yang terlibat dalam pelaksanaan ibadah ini, Tuhan berkati kiranya, termasuk pemain keyboard dan semua yang Tuhan percayakan untuk melaksanakan ibadah ini. Terima kasih Tuhan, jaga keluarga kami, jauhkan dari mara bahaya, sakit penyakit dan sebagainya. Tapi juga ketika kami belum tertular, kami harus hati-hati berjumpa dengan orang lain, sehingga kami merasa kami sehat, sementara belum tentu orang yang kami jumpai sehat atau tidak. Tetapi kami sangat berbahagia karena Tuhan turut serta di atas semua perjalanan pelayanan kami. Ini doa kami Bapa, ini permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom. Kita berada di minggu yang kedua di bulan Juni, tepatnya tanggal 14 Juni. Dan 2 hari yang lalu kita merayakan hari ulang tahun ke-189 Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, biasanya perayaan-perayaan Hari Raya Gereja, salah satu hari Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen dirayakan dalam bentuk ibadah akbar. Kita semua berkumpul, yang pada tahun ini sesungguhnya Kota Tomohon menjadi kota tempat pelaksanaan. Dan oleh karena itu kita tidak bisa seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan tahun ini sangat-sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hari Pekabaran Injil ke-189 dan Pendidikan Kristen sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Kenapa? Kita tidak bisa membayangkan bahwa pada tahun ini dunia sedang merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Kalau penyakit malaria, kalau demam-demam lain, maka orang tidak takut, apalagi berjumpa dengan orang lain. Kalau virus-virus penyakit lain, orang juga tidak takut. Tetapi tahun ini virus yang sangat menakutkan, semua kita sudah tahu bahwa dengan adanya COVID-19 atau virus corona. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena itu perayaan kita pada tahun ini sangat sederhana, dan puji Tuhan kita mendengarkan khotbah yang sudah disampaikan oleh Ketua Badan Pekerja Sinode Gemim tentang pergumulan-pergumulan gereja di beberapa bulan terakhir ini. Padahal pergumulan pekabaran Injil dan pendidikan Kristen oleh gereja kita sesungguhnya melewati berbagai persoalan, melewati berbagai tantangan, dimulai pada zaman penjajahan Belanda, pada zaman Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, termasuk Jemaat Gemim Sentrum Manado yang dimulai dari 1500 sekian tahun. Lalu pada zaman kemerdekaan, zaman Jepang,
Zaman perang saudara atau permesta juga disebut zaman yang paling menakutkan. Tetapi disinilah letak kekuatan Roh Kudus memampukan gereja Tuhan yang adalah kepala Yesus Kristus berani dan terus melangkah melewati masa gelombang dan tantangan yang berat. Tetapi karena Tuhan Yesus sebagai kepala gereja bagi kita, maka Tuhan tak pernah meninggalkan sedikit pun setiap kita melewati masa pergumulan itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu saja di perayaan Hari Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen ke-189, kita kembali menoleh sejarah ke belakang, melihat bagaimana para sending mereka melaksanakan misi pekabaran Injil di tanah Minahasa ini, bahwa Tuhan melihat setiap pergumulan mereka, tapi peran mereka untuk datang di tanah Minahasa dimulai dengan Montanus 1675 di Manado, dan ada catatan-catatan yang sangat luar biasa bagaimana gereja di Jemaat Minahasa terbengkalai. Kemudian kita mengenal Yosef Kam, dan akhirnya sampai saat ini kita merasakan perkembangan dan pertumbuhan gereja yang sangat luar biasa, sehingga sampai hari ini gereja Masehi Minahasa boleh berdiri tegak sekalipun di zaman pandemi COVID-19 ini. Gereja boleh kuat karena kekuatan Tuhan terus melindungi umat yang ada di dalamnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita hari ini dalam Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai dengan 6, suatu bentuk nyanyian dan pujian yang disampaikan bagaimana bersyukur atas keselamatan yang Tuhan kerjakan. Ada peribahasa mengatakan, di ujung cemetik ada emas. Ya toh? Peribahasa itu sangat populer, sudah tua dan mungkin sudah tidak dipakai lagi. Tetapi peribahasa itu masih sangat lekat sampai sekarang. Masih boleh dipakai sampai sekarang. Sebab dengan adanya COVID-19, dengan adanya virus corona ini, maka mengajarkan kepada kita tentang belajar bersyukur di saat kesulitan-kesulitan hidup yang sangat luar biasa ini. Dalam bacaan Yesaya pasal 12 ayat 1 mengatakan, pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Jadi di ujung cemetik ada emas. Artinya bahwa orang-orang Israel merasakan begitu kerasnya penghukuman Tuhan atas kesalahan-kesalahan mereka, tetapi di ujung semua hukuman, di balik semua hukuman itu ada kasih Allah yang sangat hebat yang Allah berikan bagi mereka. Dan oleh karena itu tentu saja murka Tuhan ini luar biasa, dirasakan sangat pahit, bahwa di zaman ini kita sedang bergumul, dan sampai kapan gereja bisa dibuka? Suatu saat ada tempat-tempat yang lain juga sedang bergumul, kapan gereja dibuka? Kapan orang-orang akan beribadah? Maka kita akan menuju nanti pada new normal. Tetapi new normal ini beda sekali. Orang yang tidak biasa pakai masker harus pakai masker. Orang yang tidak biasa cuci tangan harus cuci tangan. Orang tidak biasa hidup berjauhan harus duduk jarak sesuai dengan protokol yang sudah kita lewati. Karena itu saudara, kita bersyukur karena Tuhan Allah mengingatkan kepada kita tentang rambu-rambu ketika kita melewati masa pergumulan yang sangat berat ini. Maka tugas kita adalah bagaimana mengaplikasikan tentang firman ini, bahwa
Bagaimana Tuhan Allah mengatakan, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Jadi di samping orang-orang Israel diajarkan, dihajar oleh Tuhan tentang apapun yang mereka alami, apapun yang mereka rasakan, tentang bagaimana Tuhan menghukum mereka, tetapi juga Allah mengasihi mereka yang sangat luar biasa. Allah mengasihi mereka, karena itu Allah tidak membiarkan mereka terpuruk dalam hukuman, namun Allah tetap mengasihi mereka, memberi ruang kepada mereka untuk terus berjalan dan berjalan. Dan ada bahasa mengatakan 1000 tahun kemudian nanti orang-orang Israel akan mendapat kekuatan yang luar biasa, dan itu sampai sekarang terjadi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena itu dia katakan bicara tentang air. Saya terkesan tentang air, bahwa sesungguhnya dalam Yohanes 4 ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadamu, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tentu saja penting bahwa fungsi air sangat berguna dalam kehidupan kita. Dan karena itu setengah lebih dari kehidupan kita, manusia dan binatang, adalah air. Kalau air tidak cukup, maka kita merasa haus. Bukan cuma itu saja, bisa sakit karena air tidak cukup. Walaupun demikian juga, fungsi air juga Allah pernah berikan, bahwa itulah fungsi hukuman yang Allah berikan bagi orang-orang Israel. Dalam Kejadian pasal 7, Allah memakai air menjadi seperti air bah, menjadi sarana pertama yang dibuat oleh Allah untuk menghukum manusia pada waktu itu. Semua makhluk hidup kecuali orang yang masuk ke dalam bahtera Nuh. Jadi sebenarnya saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan memberikan pengajaran yang sangat kuat, bahwa karena itu di dalam Yesus Kristus, Yesus juga pernah mau mengatakan bahwa Yesus juga memakai salah satu gelarnya sebagai air hidup. Dan oleh karena itu tentu saja pada kesempatan yang berbahagia ini, maka tentu saja kita sangat berbahagia karena kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita semangat, memberikan kita kekuatan. Karena itu kita bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Kadangkala saudara yang kekasih dalam Tuhan, di zaman seperti ini, bahwa ketika kita menghadapi pergumulan yang sangat berat, Tuhan membuat kita membuka mesbah-mesbah di rumah kita masing-masing. Tuhan membuat kita lebih memperhatikan keluarga kita, suami, istri, anak-anak, membuka mesbah ibadah. Kita beribadah setiap hari, kita mendengarkan firman, kita membaca Alkitab, agar supaya pertumbuhan iman terus terjadi dalam kehidupan ini, karena hanya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Dan karena itu ketika nanti kita berada pada new normal, tentu apa harapan kita? Harapan kita, berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Oleh karena itu tentu saja kita percaya bahwa Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel ada di antara umatnya. Seluruh umat harus mengungkapkannya dengan rasa gembira dan memuliakan namanya yang kudus. Kita tetap bersyukur dalam segala keadaan, termasuk mengalami kesusahan, mengalami kesedihan, secara langsung maupun tidak langsung, dalam pergumulan yang hebat. Tetapi saya tentu merasakan bahwa di balik, di ujung cemetik ada emas, bahwa di balik penderitaan ada sukacita yang akan kita alami, sebagai bukti bahwa gereja Masenjili Minahasa, umat yang ada di dalamnya,
tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan sedikit pun sebagai orang percaya, karena besar kuasanya, penginjilan di mana-mana terjadi, dan sekarang ini kita berada dalam suasana sebentar lagi new normal. Kiranya kita sekalian tentu saja mau merasakan bahwa tahun ini sangat berbeda, walaupun juga kita dipandu melalui TOA, melalui TV kabel, live streaming, Google Meeting. Memang kita menghadapi bahwa gereja bukan gedungnya, bukan pula menaranya, tetapi orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus yang sudah bangkit untuk memberikan jalan keselamatan bagi kita. Apapun keadaannya, kita tetap beribadah, kita tetap bersyukur, memberi persembahan dan saling membagi. Kita tetap berseru dan bersorak-sorai kepada Tuhan Allah Maha Kudus dan agung, supaya Tuhan Yesus tetap menguatkan dan menolong kita. Nama Tuhan yang dimuliakan. Selamat kita merayakan perayaan Hari Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus akan memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk pada persembahan. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberi persembahan sebagai ungkapan syukur nyata atas berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Sementara memberi persembahan, kita menyanyi Aku Hendak Bersyukur. Masuk pada doa penutup. Kita berdoa. Terima kasih atas peribadatan kami pada hari ini. Kami sungguh mengasihi Tuhan. Kami telah memberi persembahan. Diberkati setiap persembahan yang kami berikan. Kami yakin berasal dari Tuhan. Kami menyerahkan persembahan ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ajar kami mengelola secara bertanggung jawab atas setiap berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami akan pulang ke tempat, kami akan terus beraktivitas, baik di rumah saja, atau mungkin ada hal-hal penting kami harus keluar rumah. Tuhan berkati kiranya, agar semua berjalan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Nyanyian penutup, kita menyanyi tongkat dan menara. Akan jalan kehidupanmu.
menerima berkat Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.